Ada nggak cara paling efektif sebagai laki-laki yang sudah menikah seperti kalian buat nahan untuk nggak flirting iseng sama cewek lain? Ada atau enggak? Oke, silakan yang dari sini. Iya, lu dong yang muda. Karena laki, sifat sperma itu bereproduksi 2-3 jam sekali. Oh, itu jadi kalian ya? akan Oh, agresif. pantes. Ya. Jadi kalian kecenderungan untuk ngegodain flirting itu selalu ada. Laki-laki untuk bisa setia, jangan di-abuse ya, untuk bisa setia lebih susah. Laki-laki. Jadi untuk setia itu lo harus memilih untuk menjadi setia setiap hari. Oke, pilihan. Jadi setia itu pilihan untuk laki-laki. Oke. Itu benar-benar pilihan, karena benar-benar untuk monogami agak susah. Karena kan sifat sperma gitu kan, nih telurnya 1, ya kan? Diserbunya jutaan sperma, yang menang berapa? 1. Kalau nggak ada yang nembus, laki ngapain? Ya udah coba lagi besok lagi. Karena kami kalau dapat bonus, kalau nggak ya udah. Naluri pemburu ya. Iya, gitu. Jadi itu membuat kalian agresif. Tapi kadang-kadang kebiasaan kan laki-laki tuh suka, kalian tuh sebenarnya nggak niat juga sama cewek, naksir-naksir banget juga enggak. Betul. Tapi pengen godain aja. Ada nggak cara supaya sih udah bisa. Kalau saya kepencet love saja. Kepencet love. Marah-marah di rumah. Marah itu diam 3 Ada hari. nggak cara laki supaya nggak flirting? Ada lain. Dan kalau gue jujur, gue itu tuh kan natural banget memang ada gue dari tuh bukan kalian. tipe flirting. Kalau gue dari istri gue tuh udah ngerasa aman dari gue pacaran. Dia tahu gue nggak suka. Gue Apa tuh yang bikin lo nggak suka flirting? gue orangnya Iseng aja gue deh. Makasih ya mbak, mbak cakep deh atau makasih ya mbak atau apa gitu. Buka aja, Pak. boleh duluan nggak? Skip. Nggak, kalau gue gimana ya? Mungkin nggak kalau ini ya masalahnya kadang-kadang bukan karena kita nggak pengen, tapi kadang-kadang kesempatannya datang. Jadi salah kesempatan ya? Nggak juga sih, nggak juga. Maksudnya kayak pekerjaan gue tuh setiap hari ketemu sama orang baru. Terus yang memaksa gue memang harus berbuat baik juga. Nah kadang-kadang berbuat baik juga disalahartikan sama si lawan jenis. Satu-satunya sampai sekarang sih, sumpah demi Allah ya, gue belum pernah istri gue nonton. Kesempatan itu selalu ketutup karena istri gue mungkin berada di lingkungan yang sama pekerjaan, jadi gue juga mungkin kesempatan itu yang belum ada kalau gue. Kalau di antara kalian berempat yang paling suka flirting siapa sih? Bapak ini jelas. Tapi emang gue suka. Emang dia. Emang suka, makanya. Terus gimana cara lo jaga perasaan pasangan lo, Bang? Ya meyakinkan si pasangan untuk ya gue begini gitu orangnya. Jadi nggak usah cemburu gitu. Maksudnya lo nggak pernah serius gitu ya ini flirtingannya gitu? Nggak maksud. Oke. Kalau gue suka pernah juga flirting, tapi begitu dapat kesempatan jadi takut. Kalau masih jadi flirting balik gitu ya? Iya. Karena laki suka begitu. Takut gue jadi takut. Cewek yang Kalau responnya bagus gini, udah berarti gitu kayak gitu. Kalau gue mungkin salah satunya tuh gue tuh nggak jago bohong. Jadi gue tuh Itu yang gue ngerti ya. gue tuh nggak jago bohong. Istri gue tuh kayak punya firasat gitu nih, kalau mau apa-apa nih udah ketahuan sebelum Jago gue ya? lakuin. Sebelum gue lakuin dia udah. Kalau gue jago bohong. Jadi kalau flirting, gue tuh 7 tahun nikah tuh, bahkan sekarang kalau disuruh punya pick up line untuk deketin cewek, gue udah lupa. Gue tuh kayak Lionel Bisa belajar sama dia berarti ya? Kayaknya gue tuh kadang-kadang mikir kayak gue tuh Lionel Messi yang udah 7 tahun gak pernah latihan bola, disuruh penalti gue gak bisa. Kayaknya sekarang gue udah ada apa gitu. Udah susah upgrade-nya lagi. Jadi kalau masalah itu kayaknya gue aman. Oke, kalau flirting aman, kita naik lagi deh ya. Oke, dia gak aman sebenarnya. Ada nggak? Ada nggak momen dimana lo pernah dapat kesempatan untuk bisa selingkuh, tapi lo putusin? Ini taruhannya rumah tangga nih. Konten YouTube ini bahaya ya. Berbahaya ini. Bahaya. Kan tadi gua tanya di depan. Oh iya, nggak ada. Aman. Jadi ada momennya, kesempatannya, orangnya ini balik, tapi lu milih mundur gitu. Lu suka banget temennya orang, tapi lu milih mundur. Kan milih mundur, intinya milih mundur. Ini setelah kita menikah atau sebelum menikah? Setelah menikah. Oh. Kalau sebelum menikah seru. Ada. Katanya ya. Coba. Ayo. Gua ada gua. Jadi ya karena gitu deket godain. Responnya bagus. Jadi gue yang takut. Sampai posisinya gitu. Kalau WhatsApp ntar bini lu yang baca, DM Instagram aja ya. Berarti kan emang dia yang mau kan.
Tapi akhirnya ya istri gue baca semuanya juga. Kan saking takutnya gue, kayaknya mendingan pulang cerita deh gue gitu. Karena takutan sendiri ya. Karena takutan sendiri gitu. Karena yang udah-udah gara-gara Instagram, kayaknya gue juga deh salah chat gitu, tau gak sih lo? Orang ngasih kerjaan ke gue nih perempuan. Canggis nih ngasih kerjaan, lama-lama chatannya kok nyaman gitu, thank you ya, I love you gitu. Padahal sih, maksudnya makasih lu udah ngasih kerjaan gue gitu. Tapi kan namanya istri kan nggak. Tapi kan namanya istri kan nggak mau tahu ya kan. Namanya orang di rumah kan, gue taunya gimana. Tiba-tiba naik ke Instagram, ada fotonya lagi berdua gitu. Jadi istri gue cuma disimpan itu semua di screenshot. Pas gue lagi biasa sama istri gue kan chattingan biasa tuh. Kalau gini-gini, terus biasanya emoticon ciumnya kok nggak ada, dikirimnya itu foto yang itu sama screenshot chat yang tadi. Jadi senjata untuk menyerang. Dosa. Pasti masih disimpan sampai sekarang gitu ya, foto screenshotannya buat kuncian ya. Tapi gue bilang lu kan udah tahu gue juga udah cerita apa. Jadi sebenarnya yang paling dekat kalian pernah selingkuh hati ya? Selingkuh hati. Selingkuh hati sama selingkuh fisik kan beda. Kalau selingkuh hati kan yang kayak tadi, DM-an gini-gini. Kan udah selingkuh hati. Itu bisa dibilang selingkuh sih maksudnya. Selingkuh hati. Atau baru celup-celup kaki lah, itu belum ya. Enggak, celup-celup kaki. Iya, masalah gini nih. Belum terlalu basah gitu. Baru basah. Kalau lu terus terang sama gue deh, ya kan gue nikah 9 tahun baik-baik aja nih. Terus tiba-tiba ada rasa GR baru datang tuh kan ya? Iya. Tuh rasa GR tuh kayak ulang lagi 9 tahun lalu kita udah gak punya rasa GR, tiba-tiba ada rasa GR lagi tuh. Itu yang bahaya banget, itu yang gue rasain karena gue punya rasa GR lagi. Kalau gue mungkin Kayak berasa kayak anak kecil lagi kan? benar, momen sampai ada yang dia suka sama gue kayaknya. sialan banget itu. Kepedean dia. Kalau momen gue mungkin hampir mirip-mirip sama kayak Rio gitu, pernah cerita aja udah. Tapi gue balik lagi ke sana kayak Dia nggak pakai flirting aja bisa apa selingkuh ya? Kemana-mana nggak ada. bukan selingkuh, maksud gue sama kayak lu pernikahan gue 7 tahun, gue pernah misalnya lagi interaksi sama let's say sama bintang tamu lah atau sama klien yang ini, terus kayaknya feedback obrolannya nih mengingatkan gue sama momen 7 tahun yang lalu nih, kayak perasaan ini kayaknya udah lama gak keluar saya. Nah sialnya gue tuh balik lagi, gue tuh udah lupa cara flirting ke cewek karena gue udah gak ngelakuin itu selama 7 tahun. Jadi kadang-kadang gue ngerasa ini aneh deh, ini gue nih, ini gue om-om banget ya kayak gitu. Kadang-kadang gue suka ngerasain jadi ngetawain diri gue sendiri. Akhirnya itu yang ngebatasin gue untuk enggak akhirnya. Beruntungnya dong, bukan sialnya. Beruntungnya dong. Beruntungnya kemampuan gue lupa. Atau mungkin dan kebetulan kayak kebanyakan pertemanan gue tuh kayak ini udah kayak bapak-bapak yang edukasinya bahwa mungkin kalau gue main sama teman-teman gue yang single umur 35, mungkin gue masih punya edukasi untuk flirting dengan cewek. Nah, gue tuh udah nggak terlalu banyak main sama teman-teman gue yang single, jadi gue lupa cara flirtingnya, gue lupa gue. Nah, untuk menghindari itu juga jangan curhat sama orang yang di bawah umur kita kayaknya. Iya. Gue kan pernah Atau jangan curhat malaman jenis titik. Enggak, jangan curhat sama orang yang kayak di lingkungan kita bisa ada orang udah ih kayaknya dia suka sama sikat banget, sikat gitu. Kalau di bawah kita bahayanya kayak gitu. Kalau di bawah kita kan masih udah kayak bijak. Bini lu nggak akan tahu. Itu bini lu nggak akan tahu nih udah sikat aja. Mereka nggak tahu apa yang bisa mempengaruhi kehidupan pernikahan kalian kan? menggampangkan masalah. Ini kenapa lo ketawa-tawa? Kenapa dong? Kenapa? Kemarin gue gitu-gituin, sikat aja bang. Aduh, gue udah gak kuat gue. Sama satu lagi, gue tuh kenapa gue yang batas gue tuh goblok, gue bohong, gue pasti ketahuan gue kalau bohong. Jadi gue kelar, gue udah tahu. Iya. Ini sebenarnya gue bisa nih, tapi ketahuannya tuh gampang banget nih. Pertama karena memang dunia pekerjaan gue tuh nggak jauh dari dunia istri gue, jadi kebanyakan teman-teman gue teman istri gue juga. Jadi kayak kalau mau selingkuh tuh mendingan gue kayak misalnya gue pindah ke Timbuktu selama 6 bulan masih mungkin gue gak ketahuan, tapi kalau selama masih di Jakarta kayaknya sih gue akan potensial ketahuan. Akan susah gitu. Karena masih satu lingkungan. Jadi sebenarnya batasannya gini, karena gue kepengen kalian itu sadar tentang batasan selingkuh, termasuk si friends yang nonton ini emang juga. Emang sih ada ininya? Ada. Jadi gini. Gimana? Ada garis itu ya. Boleh kita dengarkan baik-baik ya. Boleh bermain di batas abu-abu berarti ya. Oke, gimana? Jadi gini, sebelum ketika kalau misalnya lo ada ini cewek lain gitu ya. Nah, udah mulai seru kan ngasih rasa-rasa yang tahunan lo gak pernah rasa itu gitu ya. Yang paling penting adalah gini, lo taunya lo selingkuh apa enggak, terutama selingkuh hati yang paling susah kan. Kalau fisik ya jelas ya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya gini,
lo ngerasa lo harus jadi kayak pengacaranya dia, kayak bisa gini. Iya kayak gini, lo ngebela-belain dia kan? Enggak kan, gue cuma makan siang sama dia. Lo kan cuma DM-an. Kita kan cuma, ini ada kerjaan. Kita kan cuma bobo. Itu beda ya. Itu salah. Udah lewat batas ya. Ini kan cuma emoticon. Jadi kalau memang lu udah tiba-tiba lu ngasih banyak sekali pengecualian hanya untuk DM dia, hanya untuk ketemu makan siang sama dia, hanya untuk ngopi sama dia, tiba-tiba lu cari alasan supaya bisa ngopi doang, gitu ya, ngerti nggak? Lu cari alasan untuk nggak apa-apa kok, lu menenangkan diri lu kalau pembenaran. Itu lu udah tinggal lu dapat kesempatan lu akan selingkuh. Nggak perlu jago flirting. Iya. Nggak perlu pakai usaha gimana-gimana, mau lu lama juga bangkitnya nggak apa-apa gitu. Doesn't matters. Tapi ada yang lebih bahaya daripada si batas itu, kadang-kadang suka lupa ketika ada dorongan alkohol sih. Kalau temen gue ya, pengalaman temen-temen gue. Pengalaman temen-temen gue. Makanya kalau misalnya gue mau mengajak kalau gue membatasinya, misalnya gue mau ke tempat-tempat yang kemungkinan dan minum-minum, kemungkinan besar gue lebih sering ngajak istri gue. Jadi at least biasanya gue jelas siapa gitu. Dan kalaupun gue ya lumayan buat menghindari lah ya. Betul, kalaupun gue tidak ditemenin sama istri gue di malam itu, pastinya gue malam kayak ntar malam standby ya gitu. Begitu sebaliknya istri gue. Begitu pula sebaliknya istri gue, misalnya dia pergi sama teman-temannya tanpa gue tahu dia ngapa-ngapain, dia akan kode kayak masih bangun nggak? Oke siap, mesin diesel siap dipanaskan lah misalnya gitu. Jadi mesin diesel di rumah. Konsepnya sama kayak ya kalau lu lapar jangan makan di restoran, makan di rumah aja. Konsepnya sama kayak gitu. Oke. Tips bagus ya sih, bagus ya. Oke, next. Clearance lu bagus. Nah, karena memang terjadi. Gue konsep itu pertama kali gue pakai waktu bacheloran temen gue. Gue cerita lah kayak gue mau bacheloran temen gue, biasanya bachelor itu begini akan ada kejadian begini. Terus oh ya udah, daripada lu makan di luar, lu makan di rumah dulu. Jadi sebelum berangkat tuh gue sarapan dulu supaya nggak jajan di luar. Maksudnya kayak gitu, ngerti nggak? Jadi sampai sana ya gue cuma nemenin teman-teman gue, gitu. Dan lu ada ngerasa khawatir nggak sih kalau istri lu yang selingkuh gitu? Soalnya istrinya cakep banget nih. Kayak nggak imbang. Sabar. Next question gue itu. Sorry. Oke. Masculinity detox ya. Next question. Kalau istri kalian bisa selingkuh, laki kayak apa yang bikin dia kelopot-kelopot?